naskah pelantikan Majelis Pengurus Organisasi Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Provinsi Jawa Timur periode 2021-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Ketua Majelis Pengurus Organisasi Wilayah Provinsi Jawa Timur Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Sabtu 16 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1443 Hijriah, saudara-saudara dengan resmi saya lantik menjadi Majelis Pengurus Organisasi Daerah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Kota Malang periode 2021-2026. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan ridho kepada kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami berjanji kepada semua anggota IJMI, seluruh umat Islam Indonesia, dan segenap bangsa Indonesia, bahwa kami akan senantiasa membantu pengembangan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, untuk menguasai dan mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia, berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, memberkahi, dan meridhoi usaha kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan Pataka IJMI untuk dikibarkan di seluruh pelosok Kota Malang demi kesejahteraan masyarakat bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima Pataka IJMI untuk dikibarkan di pelosok Kota Malang untuk kejayaan bangsa Indonesia dan kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita melihat bahwa bagaimanapun desa kelurahan ini kan pondasi awal tumbuh dan berkembangnya. Tentu ada persoalan-persoalan. Kalau di kota misalnya tentu masih ada persoalan walaupun memang jauh lebih baik dari dibandingkan desa ya. Akses kepada sumber ekonomi produktif, pemberdayaan UMKM. Memang ada sedikit persoalan berkaitan dengan lingkungan hidup, kemudian tata pemukiman dan seterusnya karena berkaitan dengan kepadatan kota. Sehingga persoalan-persoalan ini akan kita akselerasi. Pendidikan bagi anak-anak putus sekolah, termasuk ini, kita ingin mengembangkan model pembelajaran bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Memang pemerintah daerah, termasuk dinas pendidikan juga sudah concern ini. Tapi mungkin kita harus memberikan perhatian yang lebih, gitu kan? Karena kita adalah di antara saudara kita itu yang mungkin butuh
pola pembelajaran berkebutuhan khusus ini. Kita akan tentu kolaborasi dengan pemerintah ya. Kita ingin pilih desa atau kelurahan kalau di Kota Malang yang nanti akan menjadi model binaan kita, ISMI. Apa yang nanti bisa kita tingkatkan dari sisi status SDGs-nya, dari kemandiriannya, kemandirian pangan, kemandirian energi, kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pendidikan, dan seterusnya. Nanti kita akan akselerasi melalui sejumlah program terintegrasi dengan seluruh stakeholders. Kita para pakar di Kota Malang ini kan sangat banyak. Pendidikan, kesehatan, pendidikan, UMKM, lingkungan hidup, bahkan pertanian, perkotaan, dan seterusnya. Nanti kita akan keroyok bareng ini sehingga nanti ini menjadi satu model desa cendekia. Jadi statusnya sudah, harapan kita sudah paling tinggi ini nantinya. Kita memang masih belum melakukan ini, makanya ini setelah ini tim akan melakukan observasi segala macam, diskusi FJD sehingga ditentukan desanya di mana, kemudian yang akselerasi programnya di situ. Seperti tadi sudah disampaikan ya, ISMI ini kan terutama Jawa Timur, Malang ini kan sudah cukup lama tidak aktif atau bahasanya yang tertidur itu ya, cukup lama, dan ini adalah momentum untuk kembali membangkitkan ISMI Malang, khususnya Orda Malang Kota, karena tantangan ke depan bukan semakin ringan tentunya, dan ISMI harusnya sebagai salah satu alternatif dengan kecendekiawanannya ini mampu menjadi menyelesaikan banyak persoalan lah, saya pikir tantangannya gitu. Kekuatan besar ISMI itu sesungguhnya di kepakarannya, di kecendekiawanannya. Maka sebenarnya ketika ISMI mau melakukan sesuatu itu tidak mungkin kemudian ISMI bisa melakukan sendiri. Pasti harus dia berkolaborasi, apakah itu berkolaborasi dengan pemerintahan, apakah itu harus tentu adalah bingkainya adalah multi stakeholder partnership kan. Mungkin dengan kampus, mungkin dengan perguruan tinggi. Karena di ISMI sendiri ini kita dorong betul agar ini menjadi rumah besar intelektual publik gitu. Jadi di situ ada teman-teman birokrasi, ada teman-teman kampus, ada teman-teman pesantren, ada teman-teman pengusaha kan gitu kan. Ya karena persoalan keumatan, persoalan bangsa ini tidak bisa diselesaikan oleh salah satu institusi, bahkan oleh negara sendiri. Saya pikir itu juga perlu stakeholder yang lain. Peran ISMI sendiri Pak selama ini dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa ini gimana selama ini Pak? Ya, selama ini tentu peran ISMI adalah yang khas adalah peran-peran kecendekiawanannya kan. Bagaimana kemudian memberikan masukan, bagaimana memberikan respon terhadap fenomena apa yang terjadi, isu-isu apa, kemudian ya tentu kita akan memberikan sikap. Makanya ISMI itu tidak hanya sekedar ngomong, misalkan ada case apa itu tentu dia harus ngomong dengan data, dengan kecendekiawanan itu. Kayak misalkan kemarin Islamophobia, bagaimana ISMI memberikan sikap tentang LGBT, bagaimana sikap ISMI kan itu. Tidak sekedar hanya asal ngomong, tetapi memang kita punya apa ya, basis keilmuan yang memang harus menjadi dasar ketika kita mengambil statement atau mengeluarkan statement gitu.